Billah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Taib ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum nuwassil darsana yakni an-nahwu lil mubtadi'in, untuk pemula. Kita lanjut masuk pada i'rab untuk khobar yang ghairu mufrad. Apa maksudnya? Khobar yang dia bukan satu kata. Karena khobar itu ada berapa macam? Ada 4. Apa aja, Pak? What? Dari mufradnya ada berapa? Dari mufrad ada 2. Jumlah dan sibul jumlah dulu. Sibul jumlah ada 2. Jar majrur, dzaraf dan mudhafun ilaih. Jumlah ada 2 juga, ismiyah dan fi'liyah. Total ada berapa berarti? 5. 5, betul. Nah, kalau yang khobar dia berupa satu kata atau mufrad, mudah. Kita katakan apa? Khobarun marfu'un wa alamatu rafihi bla bla bla, selesai. Ya, nah, bagaimana kalau khobarnya berupa sibul jumlah? Misal Zaidun fil fasli. Zaid ada di dalam kelas. Kemudian Zaid ada di dalam kelas. Zaidun sebagai mubtada, kemudian fil fasli sebagai khobar. Nah, sudah dibahas ya kemarin ini? Sudah kan? Sudah ini. Nah, ini fil fasli masih ada. Sudah ini. Ya kan? Udah dijelasin belum kalau ada 2 mazhab apa? Basroh, Kufah ya. Kita Basroh maka tidak boleh ini jadi khobar. Jadi ada takdir yang dihapus, betul? Yaitu ada kain. Nah, jadi cara mengirabnya gimana ini kemarin? Fi harfu jar. Al-fasli majrur. Kemudian jarun wa majrurun, gitu ya. Jarun wa majrurun muta'alliqani bi mahdzufin, dengan sesuatu yang dimahdzuf, ya kan? Takdiruhu kainun. Kemudian fi mahalli raf'id khobarul mubtada'i. Sekarang kalau yang zaraf sudah belum? Zaidun ma'aka kemarin sudah belum? Belum ya? Belum ya? Ini udah Zaidun amal masjid sama. sama dengan tadi ada kainun. Ya, kita lihat di sini. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih untuk Zaidun. Ma'aka, ma'a zarful makan, ya kan? Kemudian mansub kan dia? Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ma'a mudhaf wa huwa mudhaf, gitu ya. Al-kafu setelahnya, ma'aka, kafnya itu adalah dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung, mabniun alal fathi, dia mabni di atas fathah, fi mahalli jar, karena sebagai apa? Mudhafun ilaih. Kemudian wadzarfiyatu, zarfiyah ini adalah zaraf dan mudhafun ilaih, itu namanya apa? Zarfiyah. Wadzarfiyatu muta'alliqatun, dan zarfiyah itu dia terkait, muta'alliqah dia kepada bimahdzuf, sesuatu yang dihapus. Sama dengan yang dihapus tadi apa? Kainun. Takdiruhu kain. Kemudian ma'aka itu fi mahalli rafa sebagai khobar mubtada. Sama seperti fil fasli tadi. Cuma namanya bukan jar majrur tapi apa? Zarfiyah. Gitu. Az-zarfiyatu muta'alliqatun, gitu. Baik, jumlah fi'liyah sekarang yang jadi khobar. Zaidun qama abuhu. Zaidun sebagai apa? Mana khobar? Qama abuhu. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Qama fi'il madi. Mana fa'ilnya? Abu fa'ilnya. Abu ini isim apa tuh?
Nah, kalau dia fa'il berarti rofa. Apa tanda rofanya? Wow. Nah, kita i'rab. Maka cara meng'irabnya qoma fi'lun madin mabniun alal fathi. Sudah sampai situ. Kemudian abuhu satu-satu, abu dulu. Abu adalah fa'ilun marfu dia karena dia fa'il kan. Wa alamatu rabihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Li'annahu minal asma'il khamsah karena dia adalah asma'ul khamsah. Kemudian abu adalah mudhaf. Abu mudhaf. Kemudian wal ha'u atau hu yang ada di situ itu adalah dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Nah. Kemudian baru disebutkan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Paham ya? Jadi susunan antara kalimat yang ada fi'il dan fa'il itu dia menempati posisi rafa sebagai khabarnya mubtada. Ada yang enggak paham? Maksudnya? Kalau menang berarti enggak paham. Misal contoh Zaidun zahaba ila madrasah. Nah, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Zaid mubtada. Mana khabar? Nah, berupa jumlah. Ini adalah khabarnya mubtada. Nah, sekarang khabar ini jumlah fi'liyah ini mau kita i'rab. Pertama sebut dulu zahaba. Fi'lun madin mabni alal fathi. Nah, cukup sampai situ. Ya kan? Kemudian yang namanya fi'il pasti ada fa'il, betul enggak? Mana fa'ilnya? La wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah ada domir enggak di dalam sini? Domir apa namanya? Domir mustatir. Nah, domir mustatir. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Nah, takdiruhu huwa. Huwa ya'udu ila Zaidin. Nah, gitu cara mengirabnya. Jadi zahaba fi'lun madin fi mahalli mabniun alal fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Kembali kepada Zaid. Kemudian baru ila madrasati adalah jar dan majrur. Ila harfu jar. Madrasati adalah majrur. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Sudah cukup sampai situ belum? Kita baru sebut wal jumlatu fi'il wa fa'il wa jar majrur. Apa katanya? Fi mahalli menempati posisi raf'in di mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, gitu. Jadi kita sebut dulu satu-satu, kemudian semua ini, jumlah ini adalah menempati posisi rafa sebagai khabarnya mubtada. Nah, gitu. Baik. Contoh yang dia jumlah ismiyah. Contoh jumlah ismiyah Zaidun abuhu syurtiyun. Nah, Zaidun sebagai mubtada.
ini jumlah ismiyah sebagai khobar. Berarti ini mubtada, ini khobar. Berarti mubtada khobar ini sebagai khobar untuk mubtada. Apa terjemahannya ini? Zaid bapaknya adalah polisi. Nah, berarti khobarnya berupa jumlah ismiyah. Maka gimana cara mengirobnya? Pertama, ini sudah ya. Sekarang abu. Maka kita bilang mubtadaun. Benar? Marfu'un. Wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu asma'al khamsah. Nah, wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi. Betul? Mabni ala dhammi kan ini abuhu kan? Mabni ala dhammi terus fi mahalli jarin. Kan dia mabni berarti menempati posisi jar ya. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Mahalli jarin sebagai mudhafun, menempati posisi jar sebagai mudhafun ilaih kan gitu ya. Syurtiyun khobar li abu. Khobar untuk abu, jangan untuk ini ya. Khobar untuk abu. Nah, atau khobar untuk mubtada kedua. Ini mubtada satu, ini mubtada dua kan. Berarti ini khobar li mubtada'il awal. Khobar sani. Khobar li mubtada'il sani. Khobar untuk mubtada kedua. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Selanjutnya wa jumlatu minal atau jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awal. Khabar untuk mubtada yang pertama. Kan bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Kita ulang bahasa Indonesia ya. Abu mubtada, dia rafa, ya kan? Kemudian tanda rafanya waw sebagai pengganti dom karena dia adalah asmaul khamsah dan dia adalah mudhaf. Sedangkan al-ha'u adalah dhamir muttasil. Dia mabni ala dhammi. Fi mahalli jar dia sebagai mudhafun ilaih. Syurtiyun adalah khabar untuk mubtada kedua. Nah, khabar untuk mubtada kedua. Dia marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah yang ada di akhirnya, fi akhirih. Kemudian kalimat ismiyah antara mubtada dan khabar itu menempati posisi rafa. Menempati posisi rafa sebagai khabar untuk mubtada pertama. Bahasa Indonesianya kayak gitu. Bahasa Arabnya yang tadi yang pertama. Oke. Paham ya? Jadi kita itu disuruh mendetailkan setiap kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Didetailkan. Nggak boleh meleset. Jadi puncaknya nahwu itu adalah bisa mengi'rab kayak gitu. Itu puncaknya nahwu. Artinya memang ahli paham nahwu. Nggak cuma sekedar baca. Kalau baca aja mungkin bisa. Zaidun, Abu, Syurtiyun. Bisa nggak baca? Insya Allah udah bisa baca. Betul? Tapi bisa nggak di-i'rab? Maksudnya di-i'rab itu untuk apa tujuannya? Untuk bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Kalau baca aja semua bisa. Tapi terjemahan bisa nggak? Kalau mau terjemah, maka harus bisa meng-i'rab. Nah, itu dia gunanya meng-i'rab itu. Apa antum mau bisa baca aja nggak bisa terjemah? Untuk apa? Bisa baca. Ya kan? Kemudian selesai kita bahas tentang khobar yang apa? Yang dia berupa jumlah dan syibul jumlah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada halaman 321. Bagaimana rumus kalau kita mau meng-i'rab fi'il? Fi'il kan macam-macam. Ada fi'il madi, ya, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Bagaimana cara meng-i'rabnya? Dan kita tahu bahwa fi'il itu kan secara lugawi tasrifannya ada dhahaba, dhahabu. Nah, bagaimana kalau dhahaba? Bagaimana cara mengirabnya? Kalau dhahabu, bagaimana mengirabnya? Kalau dhahabtu, bagaimana mengirabnya? Kan gitu ya. Nah, kita akan mulai di sini di halaman 321 tentang tasrifan fi'il madi dulu. Bagaimana cara mengirab tasrifan fi'il madi?
Kalau fa'ala itu mudah. Fa'ala fi'lun madin mabniun alal fathi, selesai. Ya kan kalau fa'ala. Tapi kalau fa'ala, nah ini menjadi panjang dia. Maka kita katakan apa? Fi'lun madin mabniun alal fathi, ya kan? Fa'alanya ya, fa'alat kan ada alif setelahnya, alifnya nanti belakangan. Jadi fa'alanya dulu, fa'ala fi'lun madin mabniun alal fath. Baru setelah itu wal alifu, dan alif. Alif itu apa? Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi alif yang ada pada fa'ala itu fa'il. Dan itu adalah dhamir muttasil, dan dia mabni, namanya dhamir kan? Karena dia alif berarti mabni ala sukun. Kemudian fa'alu sama. Nanti al-wawunya, al-wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Jadi sekarang kalau kita hafal fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ilnya mana? Alif. Janganlah, yang awal fa'ala. Dhamir mustatir huwa. Kalau fa'ala dhamirnya mana? Fa'ilnya mana? Alif. Fa'alu fa'ilnya mana? Wow. Nah. Kalau fa'alat fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Hiya. Dhamir mustatir hiya kalau fa'alat. Nah, tak sukunnya itu sebagai apa? Alamatut ta'nis. Apa itu alamat? Tanda. Ta'nis perempuan. Jadi taknya sebagai tanda perempuan. Sedangkan fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Kalau fa'alata, nah fa'alata, nah ini panjang lagi nih. Kita mulai dari fa'ala dulu, fi'lun madin, ya kan? Kemudian taknya itu adalah alamatut ta'nis, sebagai tanda ta'nis tadi. Nah, al-alifu, alif setelah ta itu adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafa' sebagai fa'il. Berarti di fa'alata alifnya sebagai fa'il, taknya sebagai alamatut ta'nis. Ya. Kalau fa'alanya fi'lun madin mabniun ala sukun, sedangkan wan nun di situ adalah dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli rafa' fa'il. Nun yang ada di situ adalah sebagai fa'il. Takdirnya apa? Hunna. Kemudian fa'alta jelas, nanti taknya itu dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli rafa' fa'il. Sama tuma juga gitu ya. Tuma itu berarti taknya dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli rafa' fa'ilun. Sedangkan wal mimu setelah tuma, tunya itu adalah fa'il. Kemudian mimnya adalah harfu imad namanya. Harfu imad. Kemudian al-alifu setelahnya adalah harfu dalun ala tasniyah. Huruf yang menunjukkan jumlah 2 alifnya itu. Bukan alif sebagai fa'il, bukan. Fa'ilnya mana? Tu-nya fa'il. Minnya adalah harfu imad. Sedangkan alifnya adalah harfun dalun ala tasniyah. Itu huruf yang menunjukkan jumlah 2. Selanjutnya fa'altum. Fa'altum sama. Kemudian mimnya sama ya. Wal mimu alamatu jam'id dzukur. Tu-nya itu fa'il, mimnya adalah apa? Alamatu jam'id dzukur. Tum itu yang jadi fa'il, tu-nya. Mimnya sebagai apa? Tanda jamak mudzakkar. Mimnya itu. Kemudian fa'alti, jelas ti-nya itu sebagai dhamir. Kemudian fa'altuma tadi sudah. Fa'altunna sekarang, fa'altunna itu taknya dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli rafa' fa'ilun. Nunnya sebagai apa? Alamatu jam'il inas. Tanda jamak muannas. Ya. Fa'altunna, ada nun kan itu, nunnya sebagai tanda jamak muannas. Fa'altu sudah tadi itu. Kemudian fa'alna, na itu adalah dhamir muttasil na itu ya. Langsung dia jadi alif dan nun, dan alif itu sebagai dhamir muttasil. Jadi jangan dipisah, alifnya apa, nunnya apa, enggak. Tapi na itu adalah dhamir muttasil. Baik. Sebelum kita masuk ke mudhari, latihan dulu yang
madi. Nah, kita coba ya. Kita latihan. Misal kataba, coba Pak Agus Hirot. Kataba. Mulai dari katabanya dulu, alifnya jangan diikutkan, ya kan? Baru setelah itu alifnya. Nah, kataba Fi'il madhi mabni. mabni ala fathi. Bagus. Al alifu Al-alifu domirun Al-alifu dhamir muttasil mabni mabni ala sukun. ala sukun ala Sukun. ala sukun Nah, fi mahalli rafin raf'in fa'ilun. fa'ilun. Nah, insyaallah. Kemudian kalau kata abna, kata benar Pak Rahmadi, katab, lihat ya, katab. Oke, Fi'lun madhi katab fi'lun madin mabniun ala sukun. kan kelihatan sukun ujungnya nih, mabni ala sukun. Sudah selesai? Nun domir Domirun muttasil. Nah, mabniun ala dhamma mabniun ala. mabniun ala dhamma. Bacanya apa itu? Katab mabni ala. Mabniun ala al-fathah. Bagus. Mabniun ala fathi fi mahalli Rafin fa'ilun. fa'ilun maf'ul. Mumtaz ya. Dia adalah, ya nggak usah disebut nggak apa-apa. Pokoknya sudah apa? Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, tetap benar ini ya. Selanjutnya katabu. Wah, santun. Mulainya dari mana ini? Dari sini dulu ya, katabu gitu ya. Nah. Madin mabni ala. Bagus. Kemudian waw mabniun ala sukun Fi mahalli rafin fa'il. nah fi mahalli raf'in fa'il. Bagus. Selanjutnya apa bacanya Pak? Ini mim ya. Nah, apa? Katab tuma. Nah, kita pisah berarti katab dulu. Setelah itu baru ta, mim, alif. Kan tiga-tiganya tadi. Silakan. Katab fi'il madhi mabniun ala sukuni. bagus. Ta domirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun mim harfu apa tadi namanya? Harfu imad. Harfu imad. Al alifu harfu alamati tasniyah. Alamati tasniyah. Huruf tanda jumlah 2. Walaupun kebanyakan kalau orang awam sih pada umumnya mengirab ini langsung tuma ya. Tuma fa'ilun dhamirun muttasilun mabniun bla 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 fi mahalli rafa' fa'il. Tapi kalau mau dirinci lebih bagus, ta'nya dulu, mimnya dulu, alifnya.
terakhir. Monggo. فعل الماضي مبني على السكون والتاء في محل Dhamirun dulu. ضمير متصل وعلامة Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-mimu alamatu jam'i alamatu jam'i dhukur. Sebagai tanda jamak laki-laki mimnya itu. Sedangkan kalau nanti fa'altunna berarti nunnya apa? Alamatu jam'il inas. Selesai fi'il madi. Atau sebelum kita masuk ke fi'il mudhari, kita latihan untuk semuanya dulu ya, semua i'rab. Misal baik. Silakan dibaca Pak Agus. Darabtuma Aba Zaidin Aha. Zaidin Pak. Sekarang titik satu apa? Isya ri ada fi itu ngapain? fi tidak apa efeknya ada fi apa? harus kasro. Nah, berarti baca fi syari ain. Oh, ain nusara yang Tulisan anak jelek. Soalnya tadi tangannya posisinya nggak pas. Bisa syari. Bagus. Bacanya darabtuma Aba Zaidin fi syari. Jumlah ismnya fi'liyah. Fi'liyah. Fi'ilnya fi'il apa ini? Fi'il madhi. Baik, kita i'rab satu-satu. Darabtuma. Berarti apa? Mulai dari apa? Darab dulu. Nah, Darab fi'il madhi mabni ala sukun. Ta'u Domir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Bagus. Mim Mim dulu. Harfu imat. Harfu imat. Al-alifu harfu alamatu tasniyah. Alamatit tasniyah. Bagus. Aba sebagai apa dia? Sebagai maf'ul. Bagus, sebutkan maf'ulun bi. Apa? Maf'ulun bi. Bagus, mansubun wa alamatu nasbihi. Apa tanda? al alif li'annahu isim apa ini? Isim asmaul khamsah. Li'annahu asmaul khamsah. Wa huwa Wa huwa mudhaf. Zaidin
Zaidin mudhafun ilaih. Majrurun. Majrurun wa alamatu jarrihi kasrah Zahirah. fi akhirih. Ya. Fi syari' Fi syari' adalah jar dan majrur. Fi harfu jarri asyari'i majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirun fi akhirih. Nah, gitu ya, satu kalimat digituin tuh semua. Bagaimana kalau panjang waktunya? Baik. Kita masuk ke fi'il mudhari. Dimana kalau fi'il mudhari, kita tahu fi'il mudhari ada yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Bagaimana mengi'rabnya? Maka kita lihat satu-satu. Mulai dari yaf'alu. Yaf'alu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gampang ya? Masih gampang. Kemudian bagaimana kalau yaf'alani? Maka yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Kok bisa? Karena ini masuk apa? Af'alul khom. Masih ingat nggak af'alul khomsah? Fi'il yang 5. Tanda rafa'nya dengan subutun nun. Tanda nasab dan jarnya hasfun nun, membuang nun. Nah, maka yaf'ala ini di sini ada nun kan? Berarti dia dalam keadaan apa ini? Marfu'. Ya enggak? Yaf'ala ini berarti marfu'un. Apa alamat rafa'nya? Subutun nun, ada nun di situ. Kemudian ada alif sebelum nun. Wal alifu, alif sebelum nun itu adalah dhamir muttasil. Dhamir itu mabniun ala sukun fi mahalli rafa' sebagai fa'il. Jadi alif itu fa'il, sama dengan di fi'il madhi tadi alif juga fa'il. Maka yaf'alani di fi'il mudhari juga sebagai fa'il. Dhamir dia. Begitu juga yaf'aluna, sama wawunya itu adalah sebagai apa? Dhamir muttasil. Ya kan? Nanti dia fi mahalli rafa' sebagai fa'il. Ini juga yaf'aluna itu termasuk af'alul khomsah. Dan keadaan apa ini? Marfu. Kenapa? Karena ada subutun nun. Nunnya nampak. Taf'alu sama dengan yaf'alu fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sama dengan yaf'alu. Taf'alani sama juga. Ya, subutun nun, alifnya dhamir muttasil sebagai fa'il. Kan sama ya. Kemudian yaf'alna di sini nun itulah sebagai dhamir muttasil sebagai fa'il. Kemudian taf'alu ini siapa dia dhamirnya? Siapa dia fa'ilnya? Yaitu dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Apa maksudnya fihi wujuban? Di situ ada dikatakan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Maksudnya gimana nih? Jadi, Anda udah jelaskan dhamir belum kemarin? Di dalam Yang mustatir. Dhamir itu ada dua. Ada yang baris, ada yang mustatir. Yang baris kan sudah ya. Ada berapa yang baris? Ada 2. Apa itu? Muttasil, munfasil. Ada 2. Ini sudah kita bahas. Nah, yang mustatir ini ada 2. Yang pertama adalah yang jawazan. Ada yang wujuban. Apa arti mustatir? Tersembunyi. Mustatir, tersembunyi.
Nah, domir yang tersembunyi ini ada yang boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Maksudnya dinampakkan digantikan dengan bentuk zahir. Bisa digantikan dengan bentuk zahir. Itu namanya mustatir jawaz. Ada mustatir yang wujub, wajib disembunyikan dan tidak bisa dizahirkan. Itu disebut dengan mustatir wujub. Contoh, kalau tanpa contoh nggak paham pasti antum. Jadi kalau misalnya di dalam fiil yang dia mustatir, contohnya apa? Yaktubu. Mana domirnya, Pak? Mustatir. Betul nggak? Takdirnya apa? Huwa. Tapi boleh nggak kita ganti huwa itu dengan zaid? Boleh nggak? Begini, boleh? Yaktubu zaidun boleh? Boleh. Berarti domir yang ada di dalam tadi huwa itu boleh digantikan dalam bentuk zahir. Makanya dibilang jawaz, boleh. Jawaz itu artinya boleh. Artinya dia tersembunyi tapi boleh dinampakkan dengan bentuk zahir. Nah, kalau misalnya kita ganti dengan taktubina. Apa artinya taktubina? Kamu perempuan. Anti ya? Anti sedang menu? Boleh nggak antinya kita ganti dengan Fatimah di sini? Hah? Boleh nggak, Pak? Bisa nggak ini jadi kalimat fi'liyah? Ini fi'ilnya, ini fa'ilnya, bisa nggak? Ya? Nggak bisa, Pak? Harusnya bisa, cuma nggak tahu. Maksudnya itu kan muannas. Ya. Tapi dari kaidah fi'il fa'il masuk. Apa terjemahannya? Di sini ada anti, di sini ada Fatimah. Apa terjemahan? Kamu perempuan sedang menulis. Lah Fatimahnya nggak diterjemahkan. Gimana caranya menerjemahkan ini? Kamu Fatimah sedang menulis gitu. Nah, yang seperti ini kamu di sini atau anti, ini tidak bisa digantikan dengan Fatimah. Anti ya sudah anti, nggak boleh lagi. Beda kalau dengan di sini, ini Zaid sedang menulis, ya. Di sini Fatimah sedang menulis, tidak bisa. Kenapa? Kaedahnya ketika fa'il itu sohir atau nampak, maka fi'ilnya wajib mufrad dan dia goib orang ketiga. Ini orang kedua, tidak bisa. Maka domir-domir yang ada di dalam orang kedua itu tidak boleh digantikan dengan zahir. Maka domir yang ada di sini dia mustatir wujub, tersembunyi wajib disembunyikan, tidak bisa digantikan dengan zahir. Itu namanya apa? Mustatir wujub. Kalau tadi mustatir jawaz. Nah, pertanyaannya kapan saja sih domir itu ada ketika mustatir jawaz dan kapan juga ada dia ketika mustatir wujub. Nah, itu yang mesti dihafalkan. Mau enggak mau harus dihafalkan. Kapan? Nah, kita tulis. Dia akan bagi 3 dulu ya jawaz ini. Kita bagi 3 fi'il. Pertama fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi itu kita ambil contoh adalah fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ini agak anda detailkan ya, semoga paham. Fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altun, nah, fa'altu, fa'al, nah. Baik.
Sekarang tadi kita tahu di dalam fiil atau fiil madi ini ada domir. Ada domir yang tersembunyi, ada domir yang baris. Barisnya artinya nampak domirnya. Kalau kita lihat dari sini, mana domir yang nampak, mana domir yang tidak tampak. Terutama yang mana? Ini nampak nggak domirnya? Tidak, berarti masuk ke mustatir. Ini nampak nggak domirnya? Mana dia? Ini? Ini? Tidak nampak. Ya, karena tak di sini bukan domir, tapi apa tadi? Taknis, alamat taknis. Sedangkan domirnya apa? Mustatir ya. Di sini ada nggak domirnya? Mana? Alif. Di sini? Nun. Di sini? Di sini mana? Ta. Di sini? Tu-nya doang. Tadi tu. Mimnya mim apa? Mim? Imad. Alifnya? Alif tasniah. Ya kan? Ada nggak nampak? Ada. Tu. Sini? Tu-nya juga. Mimnya mim apa? Alamatul jam'i dzukur. Kemudian fa'alti. Ada nggak? Ada. Ti. Ya kan? Fa'altuma tu. Fa'altunna tu. Tu. Nanya sebagai apa? Alamatul jam'i inas. Alamatul jam'i inas. Fa'altu ada nggak nampak? Fa'alna? Nah. Baik, di dalam fi'il madi yang dia domirnya mustatir yang mana? Huwa sama iya. Toh, yang lainnya baris. Nampak? Nah, apakah dua ini dia termasuk jawaz atau wujub? Jawaz atau wujub? Jawaz. Kenapa? Karena orang ketiga bisa dikasih apa? Bentuk dhohir. Betul nggak? Fa'ala Zaidun, fa'alat Fatimah. Bisa? Bisa. Maka ini termasuk apa? Mustatir jawaz untuk di dalam fi'il madhi. Dan dia mustatir cuma ini toh, yang lainnya baris. Kita lihat fi'il mudhari. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Baik. Ini kita mau lihat dulu, bedakan dulu mana yang baris, mana yang mustatir di antara semua ini. Ya. Yaf'ulu mustatir atau baris? Mustatir, bagus. Yaf'ulani baris. Mana domirnya? Yaf'uluna wawu. Taf'ulu mustatir. Taf'ulani alif. Yaf'ulna nun. Ini ya, nun sebagai domir ya. Taf'ulu mustatir ya kan, nggak ada di sini nampak. Taf'ulani alif. Taf'uluna, taf'ulina ya, domir itu domir anti. Taf'ulani alif. Taf'ulna nah. Af'ulu mana? Fa'il itu letaknya di belakang bukan di depan. Ya, nanti Anda bilang. Ini mustatir ya. Mustatir, ini juga mustatir. Jadi kalau diperhatikan di awal fi'il mudhari ini ada huruf apa aja? Ya, ta, hamzah, nun. Tempat ya? Itu disebut dengan huruf mudhara'ah.
apa huruf mudhari. Huruf sebagai tanda dia fi'il mudhari. Di depannya itu apa? Ya, ta, alif, disingkat jadi apa? Anita atau ana itu. Alif, nun, ya, ta. Itu bukan fa'il, bukan domir di depan itu, tapi apa namanya? Mudhari. Berarti kita perhatikan untuk fi'il mudhari yang dia mustatir ada huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Sisanya baris. Betul? Nah, di antara yang mustatir ini tentu ada yang jawaz, ada yang wujub. Kira-kira mana yang jawaz? Huwa sama hi itu jawaz. Ini sisanya 1 2 3 berarti apa? Wujub. Nggak mungkin bisa af'ulu Zaidun. Saya makan Zaid saya makan, itu kan nggak bisa. Maka ini dikatakan mustatir wujub, artinya wajib tersembunyi, nggak boleh dinampakkan fa'il. Ayo, fi'il sekarang. Ini antum harus ingat, catat ini nanti. Mustatir di fi'il madi cuma ada huwa hiya, mustatir di mudhari ada huwa hiya anta ana nahnu. Fi'il amr sekarang. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Baik. Fi'il amr. Mana yang mustatir, mana yang baris? Ini mustatir, bagus, insyaallah. Ini baris. Mana domirnya? Alif. Di sini waw domirnya. Di sini ya domirnya. Di sini alif. Di sini nun. Berarti yang mustatir cuma tuh. Anta, ya kan? Anta to yang dia mustatir. Pertanyaannya, apakah mustatirnya jawaz atau wujub? Wujub, ya. Nggak mungkin antum kasih nama, misalkan gini, ijlis Zaid. Ijlis Zaidun, bisa nggak? Duduklah ini sudah ada anta. Terus antanya mau diganti Zaid, nggak boleh. Ijlis itu sudah ada anta dan pasti ketika mengucapkan ijlis orangnya sudah ada di hadapan kita dan ngapain disebut lagi namanya? Duduk ijlis anta. Kan gitu ya. Ijlis anta Zaid, nggak ada dalam bahasa Arab itu. Wujub berarti kan dia. Nah, inilah dia untuk keterangan mustatir jawaz dan mustatir wujub. Hafalkan. Nah, ketika mengi'rab, nah sekarang kan kaitannya dengan mengi'rab tadi ya. Ketika kita mengi'rab, maka kalau ketemu fi'il yang dia domirnya mustatir wujub, sebutkan. Kalau ketemu nanti fi'il yang domirnya mustatir jawaz, sebutkan. Contoh, tadi sampai mana tadi? Taf'alu ya. Taf'alu itu di mana dia tadi? Taf'alu di sini kan? Taf'alu di sini anta. Dia apa nih? Wujub ya? Wujub. Maka kita katakan apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Di dalam fi'il ini wajib dia. Takdiruhu anta. Gitu ya.
itu mau menjelaskan wujub itu berarti harus paham ini dulu baru tahu wujub. Kemudian contoh yang berikutnya apa? Taf'alani. Di sini nampak ya alif sebagai apa? Dhamir. Kemudian taf'aluna juga tampak waw. Kemudian taf'alina juga nampak ya. Kemudian taf'alani alif. Taf'alna adalah nun. Kemudian af'ulu ini mustatir. Mustatirnya apa tadi? Wujub, ya enggak? Sini wujub kan? Maka kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Takdiruhu ana. Takdirnya adalah saya. Naf'alu juga sama, dia adalah wujuban. Maka kita katakan fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Sudah hafal? Sudah belum? Belum ya? Belum hafal. Hafalkan dulu lah ya. Tapi yang jelas antum udah kenal dengan jawaz, kenal dengan wujub. Tahu dengan apa? Dhamir mustatir. Kalau baris insyaallah sudah ya, muttasil munfasil. Muttasil itu yang bagaimana? Muttasil yang menempel. Menempel. Ada berapa dhamir muttasil? Menempelnya kemana aja? Udah ada berapa banyak dia menempelnya kemana gitu maksudnya? Ada 3. Pertama dia sebagai menempel, dia sebagai fa'il, rafa, betul nggak? Yang kedua dia menempel, dia sebagai maf'ul bih, mansub. Yang ketiga dia menempel, dia sebagai mudhofun ilaih atau majrur. Berarti apa? Ada dhamir muttasil rafa sebagai fa'il, dhamir muttasil nasab sebagai maf'ul bih, kemudian dhamir muttasil jar sebagai mudhofun ilaih atau sebagai majrur. Sudah kita bahas. Kalau munfasil cuma ada 2. Munfasil yaitu dia terpisah sekali. Yang satu dia adalah dhamir munfasil rafa, dia jadi mubtada pasti, yaitu huwa huma hum, pasti mubtada. Kemudian ada dhamir munfasil nasab, dia selalu jadi maf'ul bih dan terpisah pakai iya. Iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyaka bunu, iyaka na'budu, iyaka iyaka itu adalah dhamir munfasil jadi maf'ul bih mansub. Udah belum? Sudah kan ya? Sudah lupa? Belum? Belum? Subhanallah. Baik, ini antum udah catat ya? Sudah. Kalau sudah Anda hapus, Anda mau ganti yang itu. Ya. Nah, kita bahas yang muttasil dulu. Muttasil dia ada 3. Muttasil ada 3. Yaitu muttasil rafa, dia selalu rafa jadi fa'il nanti. Dia selalu jadi fa'il. Kemudian muttasil nasab, dia selalu jadi maf'ulun bih atau jadi isim inna. Kalau enggak maf'ul bih jadi isim inna. Kemudian ada dhamir muttasil jar, maka dia selalu jadi apa? Mudhofun ilaih atau jadi majrur. Nah, dhamir muttasil rafa yang jadi fa'il itu adanya di mana? Adanya di fi'il madi, mudhari dan amr yang tadi berupa apa? Alif, waw. Nah, itu dhamir bukan? Nempel enggak? Jadi fa'il enggak dia? Rafa enggak? Nah, itulah disebut dengan dhamir muttasil rafa, jadi fa'il.
Jadi setiap alif, waw tadi yang kita bahas itu sebagai fa'il, inilah dia. Dia nempel kemana itu? Ke fi'il pasti. Nempelnya ke fi'il. Berarti nggak usah dibahas lagi, antum udah tahu tadi. Ya? Baik. Sekarang yang dia muttasil nasab adalah domirnya seperti hu, huma, hum. Ha, huma, kunna. Ka, huma, hum. Hum. Ki, huma, kunna. Ya, nah. Nah, ini kalau dia nempel sama fi'il, maf'ul bih. Ini kalau nempel sama fi'il jadi maf'ul bih. Kalau dia nempel sama inna wa akhwatuha, jadi isim inna dia. Maka nasab enggak dia? Nasab dia. Kapan? Ketika dia nempel sama fi'il atau dia nempel sama inna wa akhwatuha. Contoh, innahu ghafurur rahim. Misalnya, innahu ghafurur rahim. Nah, innahu ada inna, hu-nya sebagai apa ini? Isim inna. Di sini dia nasab ini. Sebagai isim inna. Nah, ini berarti dhamir apa namanya? Muttasil nasab. Gimana kalau contohnya dia nempel dengan fi'il? Misal darabahu Zaidun. Darabahu Zaidun, apa artinya? Zaid telah Nya ini sebagai apa? Pasti maf'ul bih, karena nempel sama fi'il. Pasti maf'ul bih itu. Pokoknya setiap domir ini nempel sama fi'il, maf'ul bih. Udah, nasab. I'rabnya mabni juga. Iyalah, semua domir mabni. Cuma nanti dia fi mahalli nasbin, maf'ulun bih. Nah. Baik. Sudah? Sekarang kalau dia muttasil jar, maka ketika muttasil jar dia akan bersambung dengan dua. Pertama dia bersambung dengan huruf jar. Kedua dengan isim. Domirnya sama ini. Jadi domir ini kalau misalkan bersambung dengan huruf jar, contohnya fiha ada fi, ha-nya ada di sini, maka ha ini sebagai apa? Majrur. Ya kan? Domirnya majrur. Kalau dia bersambung sama isim, kitabukum, maka kum di sini sebagai apa? Mudhafun ilaih. Jar majrur. Berarti dia adalah domir apa? Muttasil jar. Dan domirnya seperti ini juga, hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, ya. Nah, bagaimana kalau ya? Coba ya. Contohnya kitabi. Apa artinya ini? Bukuku. Berarti iya di sini sebagai apa? Mudhafun ilaih. Fi mahalli jar. Nah. Kitabuna. Gitu ya. Ummi. Apa arti ummi? Ibuku. Nah, ku-nya itu, ya-nya itu adalah mudhafun ilaih. Nah. Selesai yang ini. Kita lanjut ke yang munfasil. Munfasil ada dua. Ada munfasil rafa, dia selalu jadi mubtada. Ingat, ini selalu jadi mubtada. Yaitu apa? Huwa huma hum, yang antum sudah hafal insyaallah ya. Huwa huma hum. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anana. Itu pasti mubtada.
Pasti rafa, yang namanya mubtada pasti apa? Rafa. Okay. Nah, ada yang dia munfasil nasab. Munfasil nasab. Yaitu semuanya dikasih iya, kemudian digabung dengan ini. Iyahu, kemudian iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka. Ini yang di surat Al-Fatihah, iyaka. Ya, iyaka na'budu. Kemudian iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, iyaya, iyana. Ya, ditulis nih. Iyaya, iyana. Nah, iyaya, iyana. Nah, domir-domir yang seperti ini, dia pasti nasab sebagai maf'ulun bih. Pasti maf'ul bih. Pasti maf'ul bih. Kemudian, keistimewaan dia ini, dia selalu terletak di depan fiilnya. Maf'ul bih, biasanya kan maf'ul bih di belakang tuh. Nah, kalau domir ini, dia pasti terletak di depan fiilnya. Iyaka na'budu itu fi'il mudhari, na'budu. Dikata apa? Abada ya'budu na'budu. Na'budu siapa fa'ilnya? Nahnu. Ya kan? Nahnu. Nah, iyaka yang ada sebelumnya itu maf'ul bih. Kenapa? Karena dia domir munfasil nasab. Jadi na'budu, kami menyembah, iyaka, engkau. Jadi kalau kita katakan na'buduka, kami menyembah engkau. Betul? Apa beda dengan iyyaka na'budu? Artinya apa? Hanya. Dari mana datang kata hanya? Hanya itu datang ketika digunakan domir ini dan diletakkan di depan. Itu datang kata makna hanya atau bermakna hasr, pembatasan. Jadi sesuatu yang diletakkan di depan dari amil, maka dia akan menjadi makna pembatasan. Maka kita terjemahkan hanya. Tadi yang datang kajian yang tadi juga menjelaskan tentang itu. Ya, siapa tadi yang datang? Nah, juga menjelaskan tentang makna hasr. Sesuatu yang diletakkan di depan dari amilnya, maka itu memberikan makna pembatasan. Makanya ketika iyyaka na'budu, maka iyyaka itu hanya engkau, ada batasan di situ. Hanya engkau, na'budu yang kami sembah. Beda kalau kita katakan na'buduka, kami menyembah engkau, memungkinkan untuk menyembah yang lain. Jadi bahasa Arab itu betul-betul punya konsekuensi ketika kita mau melakukan susunan bagaimanapun. Ada konsekuensinya. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Termasuk dengan masalah domir yang kita gunakan. Na'buduka itu boleh-boleh aja. Artinya aku menyembah engkau. Cuma kata na'buduka itu memungkinkan kita untuk menyembah yang lain. Aku menyembah engkau, na'buduka bisa yang lain. Tapi kalau udah iyyaka na'budu, udah ada lagi wa. Hanya engkau yang aku sembah. Wa-nya enggak ada lagi, enggak bisa lagi nyembah ke yang lain. Nah, itulah makna dari tafsir dari iyyaka na'budu. Nah, tugas antum menghafal ini semua dhamir. Dan tahu penggunaannya, tahu susunannya. Ini sudah pernah belum sih? Sudah. Ada yang kenal? Ini yang lengkapnya nih, versi komplit. Versi komplit sama yang tadi mustatir ya.
Oh ya, sebelum kita masuk ke nahwu setelahnya lanjutannya, kita perlu melanjutkan ini Pak, apa tasrifan yang belum lengkap kemarin. Jadi kita kan kemarin menghafal sorof itu belum lengkap, belum semua. Jadi kita akan selesaikan itu dulu. Antum minta untuk membeli kitab Muqtarad. Muqtarad Syekh Ustaz Nur Rafiq ya. Antum punya kitab itu, kita bahas dulu itu mungkin 2 bulan, sebulan dapat 2 bulan. Setelah itu baru masuk nahwu lanjutan. Kita ulang juga sorofnya dulu sedikit ya, karena nanyakin juga pasti udah mulai lupa-lupa. Kita selesaikan itu, kita ulang murojaah, kita lanjutkan dengan lanjutan. Setelah selesai baru kita masuk lagi ke nahwu. Ya. Karena khawatir kalau belum sampai ke mazid, mu'tal mazid, itu nanti yang belum itu mu'tal mazid sebetulnya. Mu'tal tapi masukkan ke wazan mazid, itu yang belum. Nanti ada i'lal, ada ibdal di situ. Nah, itu penjelasan tentang i'lal dan ibdal nanti di situ sekalian. Nah, kalau antum udah paham itu, baru kita enak masuk ke lanjutan. Lanjutannya itu kan antum sudah langsung baca, gundul. Kitabnya kan kita pakai mulakhas langsung. Dan itu gundul. Tapi bukan gundul-gundul, nggak licin juga gundulnya, masih ada harokat juga sedikit-sedikit. Iya. Jadi gundulnya masih ada rambut lah dikit gitu. Ada. Nanti kalau setelah kitab itu selesai baru masuk ke kitab berikutnya, itu gundul beneran ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, masih ada waktu 10 menit, kita latihan lagi ya. Latihan, tolong dihapus Mas. Pegang saya. Kita latihan i'rab dengan fiil mudhari. Di grup saya udah pernah ngasih soal belum sih antum, kuis-kuis? Belum ya? Ada? Ada ya? Nanti kita lanjutkan ya kuis-kuisnya tuh. Lumayan bikin antum murojaah di rumah. Kalau nggak ada itu kayaknya nggak murojaah. Nah, dibaca Pak Rahmadi. Ya. Yang saya Santun. Baca, terjemahin. Yamsiani alat tahrib. alat hari. Yamsiani Pak. Masa yamsi. Yamsiani, yamsuna. Ini mu'tal. Madinya apa? Masa yamsi. Kalau 2 orang yamsiani. Yamsiani. Tapi kita i'rab sekarang yamsiani. Siapa yang mau? Fi'lun mudhari'un. Marfu, mansub atau majzum? Ada nunnya berarti apa?
marfu. Wa alamatu rafihi subutun. Kalau ada nun sudah marfu, subutun nun. Ya. Kemudian wal alifu dhamir muttasil mabniun ala sukun di mahalli fa'ilun. Nah, udah selesai sampai situ aja. Kalau fi'il mudhari apa? Fi'lun mudhari'un marfu atau mansub atau majzum. Kalau ada nun berarti apa? Kalau di af'alul khamsah ya, berarti apa? Marfu. Wa alamatu rafihi subutun nun. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Nah, selesai. Ala tariq sudah. Jadi mulai menghafal lagi ya, menghafal untuk mudhari lagi. Tadi madi sudah ya? Madi udah hafal tadi. Mudhari sekarang hafalkan lagi, ada di buku ini dikit-dikit, tapi tidak usah terlalu kencang di situ juga. Yang penting antum paham aja yang paling penting. Coba kita lihat contoh. Lihat contoh Zaidun yaqumu. Zaidun mubtada. Yaqumu apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun bihi jawaz. Betul? Harus tahu jawaz atau ujub. Ya. Fihi jawaz. Takdiruhu huwa. Ya'udu ala Zaid. Kembalinya kepada siapa huwa itu? Kepada Zaid. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, dan kalimat berupa fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in sebagai khabar mubtada. Contoh 2. Khusus untuk kata dia af'alul khamsah ketika didahului oleh amil nasab, antum udah hafal amil nasab dan jazm ya. Kemarin udah disetorkan. Udah lupa lagi tapi. Amil nasab apa ya? An, lan, dan kai, lamu juhud, hatta. Amil jazm, lam, lanahi, ya, lamul amr, lamu doa. Nahi doa sama nahi aja kan, nahi sama lain doa. Baik. Maka kalau fi'il mudhari itu kemasukan amil, tergantung dia amil apa. Kalau amil nasab, maka nanti kita katakan kalau dia af'alul khamsah, misal yadhabu, lan yadhabu ila Israel misalnya. Mereka tidak akan pergi ke Israel. Lan yadhabu adalah fi'il mudhari, mansub marfu majzum. Ada lan mansubun wa alamatu nasbihi hasfun nun. Kita bilang itu hasfun nun. Kemudian al wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, gitu. Nah, contoh untuk huruf fi'il mudhari yang ujungnya ilat. Lihat di halaman 326. Contohnya khosya, yakhsha. Gimana cara mengirab yakhsha? Maka yakhsha itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Berarti dhammahnya nampak enggak yakhsha itu? Asalnya adalah yakhshayu. Tapi dhammahnya enggak nampak. Kenapa enggak nampak? Karena alif tidak bisa diharokati, betul nggak? Yakhsha, kan ada alif tuh. Kalau alif tidak bisa diharokati, apa yang menghalangi dia untuk dinampakkan? Ta'adzur. Tapi kalau berat, siqal, okay? Maka dikatakan
alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang ditakdirkan ada di mana? Di alal alifi, di atas alif itu. Ditakdirkan ada dhammah di atas itu. Tapi mana min zuhuriha, terhalang untuk menampakkan dhammah itu. Kenapa? Ta'adzur, adanya uzur yang tidak boleh diharokatinya siapa? Alif. Adapun yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi. Ya kan? Asalnya yad'u. Tapi tidak mau disebutkan yad'u karena wu itu istiqal berat. Makanya enggak disebut yad'u jadinya kan. Mana min zuhuriha asiqal. Kemudian yarmi, ini juga sama, yarmi mana min zuhuriha asiqal. Asalnya apa? Yarmiyu. Ya, itu berat. Yarmiyu itu berat, maka dibuang, jadi yarmi gitu. Sedangkan kalau jazm, kemasukan jazm, maka ini tanda jazmnya dengan apa? Hasfu harfil illah, membuang huruf illah. Kita sudah tahu. Baik. Selanjutnya besok fi'il amr. Kemudian latihan i'rab surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, kemudian latihan i'rab untuk hadis memuliakan tetangga, kemudian hadis rukun Islam, kemudian latihan i'rab untuk kitab ulama, ada beberapa perkataan i'rab semua itu ya. Kemudian latihan insyaallah 2 atau 3 pertemuan lagi selesai. Ya, siapkan aja kitabnya Muhtairat itu, kita lanjutkan untuk menghafal lanjutan tasrifan. Dan yang lama diulang dulu. Yakin anak yang lama itu belepotan lagi. Gitu, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Udah ada ya? Paham enggak ya? Paham ya? Ada nggak antum bertanya? Ngapain sih di irop kayak ini? bikin puyeng. Yang penting kan saya udah tahu saat itu mubtada, apa yang di irop itu. Tapi dengan mengirop itu antum akan ingat terus. Ini asalnya gimana sih? Asal muasalnya kenapa dia begini gitu. Nah, itu yang kita ulang-ulang insyaallah. Dan ini puncaknya nahwu ya. Jadi nahwu itu ujung-ujungnya mengirop. Kalau udah bisa irop berarti udah lulus nahwu. Cuma kan yang namanya lulus itu kalau selesai di semua keadaan. Ini kan antum baru pemula ya. Di semua keadaan yang lebih berat lagi nanti di atas makin banyak. Tapi begitu, kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.